membahas tentang yang namanya suhu. Apakah suhu itu? Umumnya termometer itu memiliki 4 skala. Yang pertama yaitu adalah Celcius, yang kedua adalah Reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Celcius dia memiliki titik didihnya yaitu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian titik bekunya yaitu adalah 0 derajat. Kemudian yang kedua adalah Reaumur. Reaumur memiliki titik didihnya yaitu adalah 80 derajat. Kemudian titik bekunya adalah 0 derajat. Yang ketiga yaitu adalah Fahrenheit. Fahrenheit memiliki titik didihnya yaitu adalah 212. Kemudian titik bekunya yaitu adalah 32 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir yaitu adalah Kelvin. Kelvin memiliki titik didihnya yaitu adalah 173. Kemudian titik bekunya adalah 273. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan juga Kelvin memiliki selisih jarak antara titik beku dan titik didihnya yaitu adalah ini adalah 100. Kemudian yang di sini yaitu adalah 80. Kemudian di sini yaitu adalah 180 selisihnya. Kemudian yang terakhir selisihnya yaitu adalah 100. Karena di sini perbandingannya masih sangat besar sekali, maka bisa kita ubah atau kita bisa sederhanakan. Nah, kira-kira mau kita bagi berapa? Ya, kita akan coba membaginya dengan angka 20. Hasilnya akan saya tuliskan di bawah di sini. Ini kan menjadi perbandingan tetap untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Dibagi 20, 100 dibagi 20 yaitu adalah 5. Kemudian 80 dibagi 20 adalah 4. 180 dibagi 20 9. 100 dibagi 20 5. Nah, inilah menjadi perbandingan tetapnya. 5 banding 4 dibanding 9 banding 5. Kali ini coba kita konversikan ya 80 derajat Celcius itu menjadi Reaumur. Caranya bisa menggunakan seperti ini ya. Lihatlah perbandingan antara Celcius dan Reaumur ya. Perbandingan atau derajat yang dicari akan kita taruhkan di bagian atasnya, yaitu 4 dibagi dengan yang diketahui Celciusnya 5. Kemudian dikalikan dengan 80. Nah, akan kita punya hasilnya yaitu adalah 5 atau 80 dibagi dengan 5 yaitu hasilnya adalah 16. 16 kali dengan 4 yaitu hasilnya adalah 64 derajat Reaumur. Cara yang kedua, kalian juga bisa menuliskannya dengan menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, ini adalah tabel Celcius, kemudian di sini ada tabel Reaumur, di mana setiap skalanya memiliki perbandingan masing-masing yaitu 5 dibanding 4. 5 dibanding dengan 4. 5 dibanding dengan 4. Nah, berikutnya hasilnya kita tuliskan lebih dahulu ya. Berapa derajat Celcius ini tadi? Yaitu adalah 80 derajat Celcius. Nah, kira-kira nih kawan, 5 dikali berapa yang hasilnya 80? Berapa? Oke, 16. Betul sekali ya. Akan kita kalikan dengan 16. Nah, karena yang sebelah kanan dikalikan dengan 16, maka yang di sebelah kiri ini juga akan dikalikan dengan 16 ya. Berarti berapa? Kalau dikalikan 16, hasilnya adalah 64 ya. Hasilnya sama, 64.
dan titik atasnya adalah 2, 1, 2. Maka nanti hasil akhirnya wajib kita tambahkan. Kenapa? Karena titik bawahnya ada berbeda ya. Oke, dari 0 ke 32 ditambah ya. Oke, berarti di sini akan kita tambahkan 32. Tapi ingat, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu adalah ini. Oke, nah kita kerjakan. 95 dibagi dengan 5, hasilnya berapa? Iya, pintar banget, 19. Oke, 19 kali 9 berapa? Ya, yaitu adalah 170. Berapa? 171. Lalu kita tambahkan 32, hasilnya berarti berapa? Ya, hasilnya adalah 203 derajat Fahrenheit. Gampang kan? Gampang deh ya. Boleh juga menggunakan sistem yang tadi ya. Kita pakai tabel ya. Ingat Celsius, ingat Fahrenheit. Berapa perbandingannya? 5:9. Oke, jangan lupa nanti hasil akhirnya ditambahkan 32. Berapa? Hasilnya adalah 95 ya. Dikali berapa? Dikali 19. Maka di sini juga dikali dengan 19. Hasilnya berapa? 171. Ditambah berapa? Ya, ditambah 32. Maka hasilnya adalah 203 derajat Fahrenheit. Oke, nah dari Celsius ini 95 derajat Celsius akan kita jadikan sekarang ke Kelvin ya. Kita sebut di sini adalah contoh 3 ya. 95 derajat Celsius sama dengan titik-titik Kelvin. Nah, ingat nih kawan-kawan ya. Apa yang kita ingat? Ya, itu adalah Celsius, oke, dan juga Kelvin, ya, sama-sama memiliki perbandingannya atau selisihnya yaitu adalah 100. Nah, ini juga 100. Maka perbandingannya berapa? 5 dibanding dengan 5. Jadi tidak usah kita buat 9/5 atau 5/5. Nah, hasilnya berapa? 1. Cuma yang menjadi tambahan kita adalah dari 0 ke 273 ya, itu ditambah. Maka hasilnya yaitu tinggal kita peroleh 5 ditambah dengan 273. Berapa? Hasilnya yaitu adalah 368 derajat Kelvin. Oke, gampang kan? Gampang ya. Nah, yang menjadi catatan kita adalah kalau dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, maka yang dikerjakan terutama yaitu adalah perkaliannya, baru ditambahkan ya. Tetapi kalau dari Kelvin ke Celsius atau Fahrenheit ke Celsius, maka langkah yang pertama apa? Dikurangi baru dikalikan ya. Ingat, dikurangi baru dikalikan. Kita akan coba mengidentifikasi ya atau menentukan nilai dari suatu termometer. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Di sini ada termometer X dan juga termometer Y, di mana mereka sudah memiliki titik beku atau titik bawah, kemudian titik atas atau titik mendidihnya, kemudian yang terukurnya. Nah, kita akan identifikasi dulu bagian-bagian dari termometer ini. Bagian bawah ini ada yang disebut sebagai X bawah, dan disebut titik X. Kemudian di sini adalah X terukur. Kemudian yang di sini adalah X atas atau sebagai titik didihnya. Dan di sini sama. Ini adalah Y atas. Kemudian di sini adalah Y terukurnya. Bawah ini adalah di bawah atau titik beku. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi atau menetapkan nilai dari termometer ini? Ya, kali ini yang ditanyakan adalah berapa sih titik beku dari termometer
Y ya. Nah, ini kita bisa ya menggunakan persamaan atau cara seperti ini. X atas dikurangi dengan X terukur. Oke, kemudian dibagi dengan ya X atas dikurangi dengan X bawah sama dengan Y atas dikurangi dengan Y terukur dibagi dengan Y atas dikurangi Y bawah. Mungkin kalian bingung ya, kalau di buku-buku biasanya dituliskannya seperti ini ya, biasanya dituliskan seperti ini. Ini bukan X atas, tapi di sini yang dituliskan adalah X terukur. Oke, kemudian dikuranginya bukan seperti ini, tapi dikurangi dengan X bawah. Di sini juga pasti akan dituliskan Y atas. Nah, di sini juga akan dituliskan yaitu Y terukur dikurangi dengan Y di bawah. Pengaruh enggak ya, karena nanti hasilnya juga akan tetap sama. Oke deh, kalau hasilnya sama, sekarang kita masukkan yuk angka-angkanya. Oke, sekarang kita akan masukkan angka-angkanya. Yuk, X atasnya berapa? 100 dikurangi dengan X terukurnya 50 dibagi dengan X atasnya lagi 100 dikurangi dengan 0 ya, sama dengan Y atasnya 130 dikurangi dengan berapa? Kurangi dengan 60 ya. Nah, dibagi dengan Y atas 130 dikurangi dengan Y bawah. Oke. Kita bisa kurang-kurangin terlebih dahulu yuk. Ya, ini adalah 50 kemudian dibagi dengan berapa? 100 sama dengan 130 kurangi 60 70 ya, dibagi dengan 130 min GB. Nah, ini sekarang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Oke, ini mau kita sederhanakan. Dibagi berapa enaknya? Bagi 50 aja. Oke, kalau dibagi 50 di sini 1, di sini berapa? 2. Kalau sudah ya, kita tinggal kalikan silang ya. Kalikan silang kali ini juga dikali ya. Maka akan diperoleh hasilnya sekarang adalah 130 min YB sama dengan kali 1 ya. Oke, kita sebut saja deh. Kali 1 sama dengan 2 kali 70. Nah, ini wajib kita kalikan ya. Depan kita kalikan, ini juga kita kalikan dengan yang belakang. Seperti ini. Oke, kalau dikalikan 130 min YB ya sama dengan 140. Oke. Nah, berikutnya ya, karena di sini ada sistemnya penjumlahan dan dia variabelnya berbeda ya. 130 berbeda dengan YB ya. Maka 130 ini akan kita pindahkan sekarang. Pindahkan kemana? Pindahkan ke sini. Karena sistemnya yaitu adalah penjumlahan ya, maka ini dia akan berubah ya. Ini kan plus nih, jangan berubah menjadi apa? Min ke sini ya, akan menjadi minus ya. Sehingga min YB sama dengan min sehingga min YB 140 min 130 ya. Sehingga YB nya karena minus dengan minus kita coretkan saja nanti ya. Apa? Sehingga YB nya minus YB nya yaitu adalah 10. Oke, YB nya di sini minus enggak ya. Maka YB nya ya kita pindah sekarang deh, ini minusnya ke sini. Jadi minus 10. Kenapa bisa menjadi minus 10? Ada yang tahu ya? Kalau nggak ada yang tahu seperti ini nih hasilnya ya.